Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran dari klasifikasi makhluk hidup ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian, tujuan, dan sejarah klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kedua menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup yang digunakan saat ini. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan sejarah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi berbagai jenis organisme yang ada di alam semesta. Tujuan utama klasifikasi adalah untuk mempermudah pengenalan, pembandingan, dan mempelajari makhluk. Berikut adalah beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup secara lebih rinci. Yang pertama, mempermudah identifikasi makhluk hidup. Dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi jenis makhluk hidup yang sedang kita amati. Hal ini penting untuk berbagai keperluan seperti penelitian ilmiah, konservasi alam, pertanian, dan peternakan kedokteran. Kedua, mempelajari hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memungkinkan kita untuk mempelajari hubungan kekerabatan antar berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh berbagai kelompok makhluk hidup. Dengan memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kita dapat mempelajari evolusi, memprediksi ciri-ciri makhluk hidup, dan mengembangkan teknologi baru. Ketiga, menyusun sistem klasifikasi yang baku. Klasifikasi makhluk hidup membantu para ilmuwan untuk menyusun sistem klasifikasi baku dan universal. Sistem klasifikasi ini digunakan oleh semua ilmuwan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Hal ini penting untuk mempermudah komunikasi antar ilmuwan, membuat database informasi tentang makhluk hidup, melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual. Keempat, memuaskan rasa keingintahuan manusia. Klasifikasi makhluk hidup membantu manusia untuk memuaskan rasa keingintahuannya tentang dunia di sekitarnya. Dengan mempelajari tentang berbagai jenis makhluk hidup, manusia dapat lebih memahami keagungan dan keragaman ciptaan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup yang digunakan saat ini. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Sistem klasifikasi Whittaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama Monera. Monera mengacu pada bakteri organisme prokaryotik yang tidak memiliki inti sel yang terikat membran. Contohnya bakteri. Kedua, protista. Protista adalah kelompok yang beragam, termasuk organisme eukariotik bersel tunggal. Contohnya protozoa. 3. Fungi. Fungi adalah organisme eukariotik multiseluler heterotrof atau mendapatkan makanan dari bahan organik. Dinding sel terbuat dari kitin dan reproduksi dengan spora, contohnya jamur. Pelantai adalah organisme eukariotik multiseluler autotrof atau membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dinding sel terbuat dari selulosa, memiliki klorofil untuk fotosintesis dan reproduksi dengan biji, spora atau secara vegetatif. Contohnya adalah pakis. Animalia. Animalia merupakan salah satu kingdom dalam taksonomi biologi yang menampung seluruh jenis hewan di bumi. Contohnya adalah belalang. Setiap kingdom dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu filum. Filum adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dari filum lain. Ciri-ciri umum ini dapat berupa struktur tubuh, organ tubuh, cara reproduksi, dan habitat. Kelas adalah kelompok makhluk hidup dalam satu filum yang memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan filum. Ciri-ciri spesifik ini dapat berupa struktur tubuh yang lebih detail, organ tubuh yang lebih lengkap, dan cara reproduksi yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah ordo. Ordo adalah kelompok makhluk hidup
dalam satu kelas yang memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan kelas. Ciri-ciri spesifik ini dapat berupa struktur tubuh yang lebih detail, organ tubuh yang lebih lengkap, dan cara reproduksi yang lebih kompleks. 4. Famili. Famili adalah sekelompok makhluk hidup dalam satu ordo yang memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan ordo. Ciri-ciri spesifik ini dapat berupa struktur tubuh yang lebih detail, organ tubuh yang lebih lengkap, dan cara reproduksi yang lebih kompleks. Dan yang kelima yaitu genus. Genus adalah sekelompok makhluk hidup dalam satu famili yang memiliki banyak kesamaan dalam ciri-ciri fisik, cara reproduksi, dan habitat. Yang keenam, spesies. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang paling dasar dan memiliki kesamaan yang paling banyak dalam ciri-ciri fisik, cara reproduksi, dan habitat. Individu dalam satu spesies dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertile atau subur. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan quiz virtual dan quiz yang bisa peserta didik scan dan gunakan untuk melatih pengetahuan peserta didik seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi klasifikasi makhluk hidup, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.